Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daily Muamalah, pada episode ini kita masih masuk dalam praktek yang merugikan pihak lain atau masyarakat, yaitu yang biasa dikenal dengan istilah doror. Kita lanjutkan doror untuk praktek jual beli di atas jual beli. Pada episode yang lalu kita jelaskan bahwa jual beli di atas jual beli itu diharamkan pada masa khiyar. Ya, contohnya sudah kita sampaikan pada episode yang lalu. Silakan sobat untuk merujuk pada video kita yang sebelumnya. Pada episode ini kita akan lanjutkan. Ya, bagaimana hukumnya bila jual beli di atas jual beli itu dilakukan setelah selesainya hak khiyar. Artinya sudah selesai akad jual belinya. Apakah tetap dilarang ya, jual beli ini sah atau tidak? Maka para ulama berbeda pendapat. Ya. Jadi gambarannya adalah misalnya ketika Zaid ini menjual satu barang kepada Umar ya, dengan harga 100.000, ya, dia sudah menyerahkan barang, ya, kemudian dia juga sudah menerima uangnya. Ya, kemudian keduanya berpisah. Artinya tidak ada, misalnya tidak ada khiyar syarat. Ya, keduanya berpisah dari majelis akad, berarti akad jual belinya sudah selesai. Akad jual belinya sudah selesai. Kemudian datanglah ya seseorang kepada misalnya kepada penjual, atau dia datang kepada pembeli misalnya. Saya akan membeli atau memberikan kepada Anda, saya akan menjual kepada Anda barang yang seperti itu. Ya, sama, tapi dengan harga lebih murah, yaitu 90.000. Ya, 90.000. Atau barang yang lebih baik ya dari itu dengan harga 100.000. Ya, misalnya dengan harga 100.000. Apakah penjualan ya di atas penjualan dengan model ini boleh atau tidak? Ini sudah selesai. Ya, masa khiyarnya sudah selesai. Maka terjadi silang pendapat di kalangan para ulama. Pendapat yang pertama adalah bahwa khiyar sudah selesai, ya. Kemudian akad juga sudah dilakukan, ya, khiyar yang selesai, ya. Berarti kedua belah pihak tadi ya tidak mungkin untuk membatalkan akad jual belinya. Ya. Maka kalau sudah selesai akad jual belinya, maka tidak ada istilah nggak ada istilah penjualan di atas penjualan atau pembelian di atas pembelian. Ya, karena pembeli ya jika ingin membatalkan akad jual belinya dengan penjual pertama sudah tidak mungkin dilakukan. Ya, demikian pula penjual ya tidak mungkin untuk membatalkan akad jual belinya. Ini pendapat yang mengatakan bahwa ya yang semacam itu boleh. Ya, karena memang tidak ada efeknya, ya, tidak ada pengaruhnya. Karena tidak mungkin untuk membatalkan akad jual beli yang sudah dilakukan sebelumnya. Pendapat yang kedua tetap tidak boleh. Hal semacam itu tidak boleh dilakukan. Ya, meskipun sudah selesai khiyar, ya sama dengan sebelum khiyar. Artinya hal tersebut dilarang. Ya, apa sebab pengharamannya? Karena dalam hadis tadi Rasul menjelaskan ya pada hadis yang kita sampaikan pada episode yang lalu, janganlah kalian melakukan ya jual beli atas jual beli, yaitu dari sebagian yang lain. Janganlah kalian melakukan jual beli atas sebagian yang lain. Ini hukumnya sifatnya umum. Ya, tidak ada batasan. Bahwasanya ini hanya dilakukan pada masa khiyar. Ya. Ya, ini umum ya. Kemudian yang kedua, ya ada kemungkinan pihak pembeli untuk melakukan akad iqalah. Iqalah itu artinya permintaan untuk membatalkan akad dengan suatu sebab. Ya, seperti misalnya pihak pembeli mengklaim ya adanya cacat atau yang semacam itu, yang memungkinkannya untuk membatalkan ya akad jual belinya dengan penjual pertama dan dia melakukan akad jual beli dengan penjual kedua meskipun sudah dilakukan akad jual beli dan sudah selesai khiyar majelisnya. Maka
mungkin pihak pembeli bisa melakukan akad iqalah atau permintaan membatalkan akad. Kemudian juga hal semacam ini, alasan yang ketiga, ya bisa muncul adanya permusuhan di antara penjual dan pembeli. Ya, karena misalnya pihak pembeli ya dalam hatinya ada sesuatu yang ya dia merasa ditipu ya oleh pihak penjual. Maka pendapat yang lebih kuat adalah pendapat yang kedua. Jadi penjualan di atas penjualan atau pembelian di atas pembelian itu haram. Baik itu dilakukan pada masa hak khiyar di majelis ya atau hak khiyar syarat atau terjadinya sesudah hak khiyar. Ya. Namun ya apabila ya ungkapan-ungkapan tadi ya ungkapan penjualan di atas penjualan pembelian atau pembelian di atas pembelian itu dilakukan setelah rentang waktu yang lama setelah akad jual beli, maka bisa saja atau boleh hal itu diperbolehkan, maka tidak apa-apa jika hal itu dilakukan jauh ya setelah rentang waktu dari akad jual belinya. Ya, karena kemungkinan untuk membatalkan akad sudah tidak ada lagi. Apa sebetulnya alasan atau ilat pelarangan dari bai alal bai? Ya, bahwasanya ilat ya untuk membatalkan dan melakukan akad dengannya, ilat pengharamannya adalah untuk membatalkan. Ya, ilat pengharamannya adalah karena untuk membatalkan. Ini konteks yang setelah masa khiyar tadi. Maka jika bisa kita simpulkan dalam waktu ini ya, waktu setelah khiyar tadi, jika tujuannya bukan untuk membatalkan akad ya dengan penjual pertama, maka tidak masalah. Karena ilat pelarangannya itu karena membatalkan akad jual beli yang pertama dan melakukan akad jual beli yang kedua tadi. Ya. Kemudian setelah kita sampaikan tentang jual beli di atas jual beli, kita akan berikan contoh yang lain, yaitu dari praktek doror, yaitu talaki arubah atau talaki al-jalab. Itu praktek perniagaan, ya, praktek perniagaan yang bisa merugikan orang lain, ya, baik itu ya dari sisi pedagangnya ya maupun masyarakat ya secara umum. Ya. Bisa kita lihat ya atau bisa kita pahami bahwa praktek ini ya talaki arubban ini itu dikarenakan ya seseorang ya ingin mendapatkan barang yang lebih cepat. Ya. Sehingga ya orang tersebut dia keluar dari pasar, ya, dia tidak menunggu barang datang ya ke pasar, ya berhenti ya di luar pasar atau sebelum pasar di jalan yang akan dilalui oleh pedagang ya, atau petani atau orang kampung misalnya, orang desa ya, atau orang-orang yang pergi ke pasar ya dengan membawa barang dagangan. Kemudian orang tadi mencegah ya atau mencegat mereka di tengah jalan ya sebelum mereka sampai di pasar ya, dan praktek ini ya dan dia beli barang tadi dengan harga yang lebih murah ya, dengan jumlah kuantitas yang banyak, maka praktek ini berpotensi untuk merugikan orang lain ya, baik pemilik barang ya, karena dia belum tahu harga ya, dia menjual barang dengan harga di bawah ya. Kemudian juga akan merugikan ya masyarakat yang lain, juga akan merugikan para pedagang di pasar yang mereka yang melakukan transaksi jual beli di pasar ya. Para pedagang yang datang membawa barang yang dicegat tadi, mereka tidak bisa mendapatkan harga penawaran yang terbaik ya, sehingga potensinya mereka bisa dirugikan. Demikian juga ini bisa merugikan ya masyarakat
mereka yang akan berdagang atau mereka yang akan membeli barang di pasar. Ya, karena suplai barang yang di pasar menjadi langka, menjadi terbatas. Ya, kita yang melakukan praktek demikian itu bisa terjerumus dalam praktek monopoli, sehingga akhirnya semua barang yang masuk ke pasar ya, dan kita mencegah di tengah jalan, akhirnya kita jual barang tersebut dengan harga yang lebih tinggi dari nilai wajarnya. Praktek ini dilarang ya. Nah, Rasulullah an talaqil jalab. Ini riwayatnya dari An-Nasai dan Ibnu Majah dari sahabat Abu Hurairah. Bahwasanya Rasulullah melarang kita untuk mencegat masyarakat yang datang ke pasar yang membawa barang dagangan untuk dijual di pasar. Talaqil. Kemudian solusinya ya hendaknya masyarakat yang menunggu di pasar. Ya, kemudian dilakukan transaksi ya jual beli ya, melakukan penawaran ya, permintaan ya, sehingga akan dihasilkan harga yang terbaik di mana masing-masing mendapatkan keuntungan. Para pedagang juga mendapatkan keuntungan, dia memiliki kesempatan yang sama ya untuk melakukan ya jual beli ya di pasar, sehingga di situ ada interaksi yang kompetitif dan perdagangan yang sehat, sehingga masing-masing mendapatkan hak ya yang seluas-luasnya. Pihak pemilik barang mendapatkan kesempatan ya untuk memperoleh penawaran terbaik. Ya, para pedagang juga mendapatkan kesempatan yang sama untuk melakukan pembelian barang dari masyarakat yang membawa barang dagang. Kemudian contoh praktek doror yang lain adalah menimbun, atau biasa dikenal dengan ihtikar, ya, yaitu membeli barang melebihi kebutuhan, dengan tujuan untuk menimbun. Ya, tujuannya untuk menimbun, ya, menguasai pasar, ya, dan menjual dengan harga tinggi sekehendaknya pada saat masyarakat membutuhkan. Maka Rasulullah menjelaskan dalam hadis yang sahih riwayat Muslim bahwasanya ihtikar itu tidak akan dilakukan kecuali oleh pendosa. Ya. La yahtakiru illa khati. Ya, ihtikar itu tidak akan dilakukan kecuali oleh pendosa. Kemudian juga ada hadis yang lain dari riwayat Imam Ahmad ya, bahwasanya Rasulullah menjelaskan atau Rasulullah bersabda, barang siapa yang mempengaruhi harga bahan makanan kaum muslimin sehingga menjadi mahal, itu merupakan hak Allah untuk melemparkannya ke dalam tempat yang besar di neraka di hari kiamat. Nah, kita masuk pada batasan ihtikar atau batasan menyimpan barang itu dianggap ihtikar. Maka penjelasannya adalah jika jumlah yang disimpan itu kurang dari 1 nisab zakat, misalnya 1 nisab zakatnya itu kalau zakat emas dan perak 20 dinar, terus kita 85 gram emas. Kalau misalnya 1 gram emasnya adalah 1 juta, ya, maka harganya atau nilainya kimahnya sekitar 85 juta. Ya, itu batasan nisab zakat kalau kita menggunakan nisab emas. Kalau menggunakan nisab pertanian, ya, itu sekitar 300 sok. Ya, 300 sok. Itu setara dengan 617 kilo bahan makanan. Ya, 617 kilo bahan makanan. Ini kalau bahan makanan kita menggunakan ukuran 300 sok tadi. Semua ulama sepakat kalau di bawah itu, di bawah nisab zakat, maka hukumnya boleh. Ya, karena harta di bawah nisab zakat itu masih dikategorikan sedikit. Kemudian kalau di atas nisab, ya, bila harta yang kita simpan di atas nisab, maka sudah barang tentu wajib untuk dikeluarkan zakatnya. Ya, bila telah dikeluarkan zakatnya, maka harta tersebut bisa disimpan. Ya, berapapun besarnya. Ya, boleh disimpan berapapun besarnya dengan syarat apa? Ya, tidak merusak harga. Ya, syaratnya tidak merusak harga di pasar.
dan tidak ada niat untuk mencari keuntungan dari kelangkaan barang. Jadi dengan saat ada persyaratannya, yaitu dua persyaratan. Yang pertama, jika tidak merusak harga. Kemudian yang kedua, tidak ada niat untuk mencari keuntungan dari kelangkaan barang. Hal ini didasarkan hadis Nabi, sebagaimana diriwayatkan oleh Umar. Bahwasanya, ini riwayat Bukhari, bahwasanya Nabi Muhammad SAW pernah menjual sebidang kebun kurma yang berada di perkebunan Bani Nadir. Ya, beliau jual sebidang kebun kurma dan beliau menyisakan kurma untuk kebutuhan 1 tahun. Ya, jadi kurma untuk kebutuhan 1 tahun beliau sisakan untuk keluarga beliau. Maka ada hikmah ya dilarangnya ihtikar. Jadi menurut Imam Nawawi dalam kitabnya Al-Majmu', ya, di mana beliau berkata bahwasanya hikmah diharamkannya ihtikar agar tidak menyulitkan masyarakat. Maka para ulama sepakat bahwa seseorang yang memiliki makanan pokok dalam jumlah yang besar, ya, sedangkan orang-orang pada saat itu sedang mengalami kesulitan, ya, dan sangat membutuhkan makanan pokok, maka pemilik makanan tadi, ya, boleh dipaksa oleh pemerintah atau oleh negara untuk menjualnya agar kesulitan dari masyarakat itu terangkat. Karena hal tersebut, ya, menunjukkan bahwa dilarangnya praktek ihtikar itu agar tidak memberikan kemudorotan atau merugikan masyarakat. Demikian juga praktek yang lain, jadi seperti talaki ruban dan juga bai alal bai, jual beli di atas jual beli, juga dilarang, ya, karena praktek yang demikian bisa merugikan orang lain dan juga masyarakat pada umumnya. Demikian penjelasan tentang praktek doror yang dilarang, ya, selain riba dan goror, ya, dan juga contoh yang sudah kita sampaikan pada episode yang lalu tentang bai alal bai, penjualan di atas penjualan, talaki ruban dan juga ihtikar. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.